Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Mbak Isukan pendengar dan Sanak Pro 4. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami hingga saat ini di Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar, melalui frekuensi 87,7 ataupun di 99,6 MHz, dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital ya. Juga untuk sajian pandiran Mbak Isukan hari ini bisa pian saksikan di live YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin ya. Baik, mudah-mudahan kabar baik hari ini juga tengah menyertai dan Sanak Pro 4. Selamat melanjutkan kesibukannya pagi hari ini dimanapun berada. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Sementara bersama Pro 4 1 jam ke depan kami hadir di Pandiran Mbak Isukan hari ini. Saya Eli sudah bersama dengan 3 narasumber kita yang luar biasa pagi hari ini dari dunia akademis ya pendengar ya. Sementara kita nanti akan berbincang bersama memandirakan mengenai nilai-nilai budaya dalam lagu-lagu Banjar. Baik, kita akan sapa dulu. Selamat pagi, selamat Mbak Isukan. Ada Pak Andi Wijaya, SPD MSN. Ya, lebih dekat Pak ya, mungkin supaya lebih jelas suaranya. Ya. Kemudian ada Pak Dr. Andes Suwarjio, MPD. Apa kabar Pak? Ketemu lagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Pak Dana Aswadi, MPD. Gimana nih? Alhamdulillah Bu Eli dan para pendengar baik saja. Baik saja ya. Okay. Jadi terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk bersama Pro 4 pagi hari ini di sela kesibukan pian yang jadwalnya lumayan berderet Pak ya. Baik, karena kita perlu mengetahui juga ini, apalagi yang di hadapan saya pendengar yang bersama kita pagi hari ini, beliau termasuk orang yang memang berkiprah di bidang seni. Tentu ini juga akan kita tanya-tanya lebih jauh ya mengenai nilai budaya dalam lagu-lagu Banjar. Ya, jadi yang dimaksud lagu Banjar itu seperti apa? Apakah memang hanya lagu-lagu yang ya udah kalau bahasanya bahasa daerah Banjar itu sudah termasuk kategori lagu Banjar atau yang seperti apa? Nah, maka silakan ini siapa dulu dari Pak Andi, Pak Gio dan juga Pak Dana nih, silakan. Silakan Pak Andi dulu Pak. Ya, terima kasih. Selamat pagi semua pemirsa. Di sini mungkin pagi ini kita akan melihat nilai budaya pada lagu-lagu Banjar yang seperti dipertanyakan oleh Ibu tadi. Apakah pada liriknya atau pada bagian apanya? Nah, di sini mungkin saya supaya kita lebih ada bahas kajiannya lebih luas, saya ya sebutannya ada bawa satu buku ya. Dalam arti itu buku ini kalau kita lihat dari nilai budaya dan lagu-lagu Banjar ini emang buku ini sih tahun 98 punya Pak Norman S, yang mana kalau kita lihat sekilas dari judul lagu ini, ciptaan beliau ini banyak bercerita. Pertama mungkin jelas menggunakan bahasa Banjar yang utamanya. Berikutnya kedua menceritakan tentang kehidupan yang terjadi menurut pandangan beliau, yang dari judul lagunya mungkin beragam. Jadinya ada suatu cerita yang diungkapkan oleh beliau. Anggap saja beliau ini adalah budayawan yang cukup terkenal dulunya dan seorang guru juga. Pak Norman S ini kalau kita lihat dari judul ini, kita belum masuk ke isi daripada lirik, artinya dari segi bahasa. Misalnya kita lihat sini ada sebutannya bata tangguhan. Nah, bata tangguhan tuh mungkin kalau orang kita mungkin tahu bata tangguhan. Mungkin itu salah satunya. Berikut ada
Misalnya sini kalau bahasanya mak unjun undang. Nah itu kalau kita lihat daripada batu tangguhan dan unjun undang, kalau dalam nilai budaya mungkin kita kiblat kepada suatu pandangan budaya itu ada 7 unsur kan. Baik, kita mungkin lebih sederhanakan dulu di awal-awal ini ya Pak ya. Mungkin termasuk Pak Andi, Pak Gio dan juga Pak Dana ya. Sebagaimana topik kita pagi hari ini mengenai nilai budaya dalam lagu-lagu Banjar. Apa sebetulnya yang menjadi tema utama yang muncul dalam lagu-lagu Banjar? Tepatnya dalam perjalanannya hingga saat ini ya, mungkin dari era penyanyi siapa sampai sekarang kan sudah banyak melakukan kolaborasi di anak-anak muda sekarang kan juga sudah berkembang. Nah, tema utama yang selalu muncul dalam lagu-lagu Banjar itu sebetulnya apa? Mungkin sepengetahuan saya, mungkin saya merujuk pada anak-anak muda misalnya. Misalnya seperti kita dulu ada, ini anak muda ya dalam bentuk konsep band. Batungging, Pasar Tungging itu ada dulu, band itu cukup terkenal. Artinya itu melihat konteks budaya dari segi sosial. Pasar Tungging berikutnya mungkin kalau kita kembali lagi ke atasnya, mungkin itu ada lagu Sipalui. Sipalui. Nah itu juga artinya yang diangkat dari nilai budaya ini adalah tentang sosial. Palui itu artinya orangnya, gimana dia berkarakter. Berikutnya seperti Pasar Tungging tadi dan bersosialisasi, seperti tadi Bata Tangguhan itu sepertinya interaksi dalam kehidupan satu dengan yang lain. Dari judul tadi misalnya Maunjun Undang ya otomatis dengan kehidupan mata pencarian ekonomi mungkin masyarakat sungai sungai yang karena letak geografisnya sendiri kita lebih banyak mendukung ke arah sana. Letak geografisnya akhirnya setidaknya mata pencarian mereka itu mengarah diangkat oleh sang seniman tadi, berpengaruh ya Pak, berpengaruh untuk dijadikan. Tapi yang muncul lagu Banjar itu adalah mengutamakan bahasa Banjarnya itu, seperti Bata Tangguhan tadi. Baik. Baik, masyarakat sungai, kemudian juga Kalimantan Selatan ini ada maskotnya, kemudian juga sebagai daerah penghasil intan ya, yang kadang kita itu tidak tahu sedetail bagaimana begitu Pak ya, tapi ketika mendengar lagu ini khususnya bagi mungkin katakanlah pendatang atau apa gitu kan, dengar lagu itu artinya apa gitu. Oh memang di daerah itu penghasil intan ya, ini misalnya gitu kan, yang menceritakan bahwa, dan itu ternyata tidak menutup kemungkinan didapat itu dari sebuah lagu. Nah jadi seberapa besar sebetulnya peran musisi kemudian juga penyanyi-penyanyi di Kalimantan Selatan ini dengan kearifan-kearifan lokal yang ada, bagaimana? Ini silahkan ke Pak Gio ya, setelah itu kita Pak Dana ya. Baik, silahkan Pak Gio. Begini, memang kalau kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, saya melihatnya dari senimannya. Barangkali ini cara-cara seniman untuk memperkenalkan budaya Banjar melalui lagu yang diciptakan. Nah, diwakili oleh mungkin salah satunya adalah bahasa tadi yang dikatakan Pak Andi. Yang kedua juga nilai-nilai yang ada atau mungkin objek. Jadi memang cara seniman ingin mengenal ini loh Banjar, ini loh Kalimantan Selatan itu mungkin menceritakan tentang lokal wisdomnya. Mungkin dari kegiatan manusianya, mungkin keadaan alamnya, mungkin kekayaan alamnya yang tadi ada disebut dengan intan ya, ada juga yang ikan, ada yang menyebutkan hutan dan sebagainya. Berarti ini sudut pandang Pak. Ya, jadi memang ini cara seniman untuk memperkenalkan budaya Kalimantan Selatan melalui lagu yang diciptakan. Karena yang namanya karya seni itu pasti hanya menirukan apa yang ada di dunia ini. Ya, misalkan menirukan lagu tentang tadi Bata Tangguhan. Memang di Banjar ini ada budaya Bata Tangguhan. Ada. Iya, sehingga tebak-tebakan itu ya Pak Andi ya. Iya. Bata Tangguhan. Tangguh, ayo tangguh. Jadi itu sudut pandang dari saya sebagai seniman yang
mengaransemen atau menciptakan lagu atau karya seni lagu Banjar. Iya. Dan bagaimana Pak Dana ini kan seniman suka-suka aja lah istilahnya mau dari mana, karena setiap daerah itu punya keragaman yang luar biasa kan Pak Dana ya, entah itu bahasanya, kemudian juga kearifan lokal yang memang menjadi ciri khasnya, dan seorang seniman itu kreativitasnya luar biasa, bebas ya. Nah ini yang diaplikasikan dalam sebuah lagu-lagu Banjar. Silahkan Pak Dana. Iya, menarik ya kalau misalnya kita berbicara berkenaan dengan lagu Banjar, yang mana alhamdulillah pada hari ini kita dihadiri 2 orang seniman. Iya. Ya, seniman yang beliau sangat mengetahui selak beluk daripada bagaimana sih yang namanya lagu Banjar ini. Nah kalau misalnya kita melihat saja yang namanya lagu Banjar ini itu adalah sebuah jenis musik tradisional yang mana berasal dari suku Banjar, kemudian dia juga menggunakan bahasa Banjar. Baik, jadi selain bahasa seperti yang disampaikan Pak Zio tadi, juga musiknya. Iya, juga Termasuk alat musiknya. alat musik. Termasuk alat musiknya punya kekhasan ya. Ada panting kan, Iya. itu diantaranya. Lagu ya, Ada gendang, ada apa namanya, kecapi ya. capi. Pakai itu ya. Iya. Nah kalau misalnya kita melihat lagi bahwa yang namanya lagu Banjar ini juga mencerminkan masyarakat atau kehidupan masyarakat Banjar. Iya. Ya diantaranya tentang sejarahnya kan, ada lagu Pangeran Raja Buana ahli waris kerajaan Daha. Itu Pangeran Suryansah Pak Dana. Iya. Iya. Jadi di sana melihat bahwa ternyata ada nilai sejarah di sana. Berarti ini kan berkenan dengan yang namanya Sejarah ya. sejarah budaya. Berarti di betul sana. apa yang disampaikan ke Pak Andi tadi ya, kita ke Pak Andi bahwa apapun bisa melatar belakangi itu ya, termasuk kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya, seperti bertetangguhan kan ada ya bagi masyarakat Banjar ya Pak Andi ya. Baik, kalau untuk Pak Jio sendiri, ini lagu Banjar kan pendatang ya Pak ya? Iya. Oke. Yang melekat atau yang pertama kali dikenal lagu Banjar itu kalau bagi Pak Jio itu lagu yang mana Pak? Kalau boleh tahu nih. Ampar-ampar pisang. Ampar-ampar pisang ya. Pasti rata-rata memang sebutnya itu ya. Iya. Termasuk anak-anak juga gitu ya. Karena dari beberapa musisi Alasannya? nasional itu kalau mengaransemen lagu daerah Kalimantan yang dipilih biasanya ampar-ampar pisang. Ampar-ampar pisang ya. Kenapa begitu Pak Andi? Kan alasan nasional ya, secara nasional gitu ya. Mungkin kalau menurut saya, jadi kenapa lagu itu cukup terkenal? Secara dalamnya misalnya iramanya itu 2/4 itu biasanya bawaannya ceria atau senang dari beatnya itu satu. Kedua adalah melodinya itu cepat didengar, cepat ingat, yang akhirnya bisa menempel kepada yang sekali dengar langsung nempel seperti itu. Nah, Ampar-ampar pisang. Ya, Ampar-ampar pisang itu salah satu lagu yang muncul di mewakili budaya Kalimantan Selatan. Tapi ya tadi seperti bertetangguhan ini pun tadi seperti Pak Jo, Ampar-ampar pisang didengarkan oleh beliau pendatang yang beliau tahu. Nah sebenarnya di sini pun seperti hubungan tadi dengan Ampar-ampar pisang tadi, karena dengan teori musiknya misalnya 2/4 itu seperti ternyata ini seperti bertetangguhan ini ternyata 2/4 juga. Tapi otomatis lagu ini kalau melihat 2/4 senang dan ceria, tapi karena dia tidak dimunculkan oleh, mohon maaf misalnya di wilayah, kalau kita mungkin di wilayah UPK ya memunculkan setiap nilai budaya yang seperti saya bawa ini bukunya. Nah secara luas ini yang harus kita lebih memasyarakatkan khususnya kepada anak-anak kita tingkat SD, karena pondasinya tuh di situ. Bukan berarti, mohon maaf, bukan seperti zaman sekarang yang modern seperti banyak pilihan. Nah disinilah ya, seperti kalau kita lihat dari segi lirik misalnya ya, ini cukup, ini adalah makna dalam liriknya, ini cukup makna. Misalnya saya singgung ya sedikit ya, misalnya siur agung umpannya lalat, lumpang kada lalat tangguh apa ngarannya. Nah batu amun nang kaya itu nangguhakannya
amun kada tipu cacak lah umpannya orangnya. Artinya di sini memandang itu ada memandangkan lalat itu lonjong atau bulat. Artinya ada yang orang seperti satu di mau sudut pandang berbeda, mau bilang lalat itu bulat atau lonjong, tapi yang mengeluarkan lalat atau umpan itu yang cacak tadi, artinya adalah itu dia mencari sudut pandang dua orang berbeda tadi. Artinya kan dari segi lirik ini kalau kita lihat itu saya berpikir sejenak ya di sini langsung ada suatu mau mencari pendapat dari dua orang, tapi cacak ini pelakunya, oranglah cacaklah pelakunya katanya kan di lirik ini. Nah ini salah satu lagu yang mempunyai nilai selain nilai judul budaya tadi secara bertanggungan dari segi bahasa, dari maknanya adalah kedalaman lagi masalah mencari sudut pandang dua orang berbeda, tapi pelakunya ini adalah si cacak. Iya. Nah itu yang cukup unik lagu ini, dan bentuknya pun cuman satu bentuk saja. Nah lagu ini satu bentuk aja. Pak Dana, kapan pernah mendengar lagu itu tadi? Belum pernah sebenarnya. Nah, iya. Berarti ini kurang makanya- familiar ya? Iya. Jadi kita ambil yang familiar saja. Misalnya kalau Pak Gio pernah mendengar lagu itu? Belum. Nah belum pernah. Makanya saya juga bingung ini Pak. Lagunya nadanya seperti apa? Kita ambil yang umum dulu Pak ya, sebagai gambaran yang mudah ini ya. Kalau ampar-ampar pisang begitu ya. Ini kan juga menggambarkan sebuah lagu dengan lirik yang plus melodi yang ceria, betul yang kata Pian tadi sampaikan bahwa itu bisa masuk di apa ya istilahnya untuk lagu-lagu daerah yang menasional begitu ya. Jadi kriterianya satu diantaranya mudah, melodinya ceria begitu ya kan. Jadi ketika ditanyain lagu Kalimantan Selatan, ampar-ampar pisang gitu kan, Paris Barantai bukan? Ya, Itu kan termasuk seperti Gunung Bamega itu padahal judulnya Paris Barantai ya Pak, yang betul ya. Baik. Kalau begitu dalam konteks sosial nilai-nilai apa sebenarnya yang ingin diajarkan ya melalui lirik-lirik dengan bahasa Banjar ini, apalagi kan sekarang kata Pak Andi tadi justru seharusnya memang di usia anak-anak sejak SD barangkali ini harus dikenalkan ya. Kalau sekarang kan anak-anak itu dengan mudah Pak, pengaruh dari luar banyak, lagu yang dari seberang sana itu mudah dihafal anak-anak ya, sementara lagu daerah kurang. Bahkan ya karena kata saya bukan lagu untuk seusia mereka, bukan seusia mereka. yang secara teks. Tapi karena kekuatan, mohon maaf, karena ini bentuknya komersial atau masuk ke bisnis, melodinya dibuat enak, tapi anak-anak tadi dia tidak bisa membatasi. Betul. Nah itulah yang informasi-informasi kemajuan teknologi. Makanya di dunia pendidikan seni inilah kita menyusup, menyusup itu menyampaikan otomatis kepada yang mau bahasanya itu yang menyampaikan masuk ke sekolah-sekolahnya adalah guru. Ya baik. Lantas apa nih persiapan yang dilakukan ini, karena sebagai orang-orang yang terlibat di dunia pendidikan begitu ya, yang menyiapkan generasi kan guru-gurunya kan gitu ya Pak Jo dan juga Pak Dana ya, maka apa nih yang sudah dilakukan khususnya di perguruan tinggi untuk mempersiapkan kader-kader yang nantinya akan meluruskan apa yang menjadi keluhannya Pak Andi dan keluhan kita semua pastinya ya Pak. Begini Pak. Sebelum masalah tentang nilai-nilai yang terkandung dalam lagu Banjar itu selain lirik, sebetulnya ada namanya struktur. Ya, mungkin ini jarang disampaikan oleh para pengajar lagu, bahwa di struktur lagu itu biasanya tari Pak ya. Karena saya sering bicara tentang tari. Iya betul. Struktur lagu itu kan ada namanya intro. Ada intro, ada bait, ada refrain atau ada interlude, lalu ada koda misalnya. Intro itu sebetulnya mengajarkan kepada anak-anak, kepada orang lain bahwa sebelum memulai pembicaraan yang inti itu harusnya ada intro, ada permisinya, ada kulonuwunnya gitu loh. Unggah-ungguhnya ada unggah-ungguhnya. Apa Pak Dana bahasanya kalau di sini? Bahasa Banjar apa ya? Kulonuwun itu apa? Permisi. Gitu. Oh, ada bahasa basinya lah dulu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu ada di dalam musik itu, pasti itu ada. Kemudian baru berbicara namanya bait. Ketika masuk ke bait itu
belum pada inti ya, mungkin preambulnya itu ada Permukaannya perkataannya. Nanti kita akan berbicara tentang ini kan gitu. Baru ada yang namanya selingannya, interlude-nya itu secara musikal itu seniman diberi keleluasaan untuk meng-create lagu itu mau dibawa ke arah mana, genrenya dan sebagainya itu kelihatan. Baru ketika di referen itu baru ngomong tentang inti dari lagu itu ini loh. Ya atau kalau gitu menceritakan tentang budaya itu baru ngomong tentang budaya. Setelah selesai lalu ada koda atau penutup itu ya permisi pamit lagi gitu loh. Jadi itu nggak kan ngilang gitu aja ya. Seperti orang bertamu itu kan harus ada permisi. Keperluan saya adalah untuk apa, intinya apa, sampaikan. Nggih, sudah selesai urusan kita, pembicaraan kita sudah menemukan inti sarinya baru pamit. Nah, itu kan sebetulnya pembelajaran yang struktur ya Pak ya. Iya, dari struktur lagu juga selain bahasa tadi ya. Oleh sebab itu maka pencipta lagu itu harus memperhatikan hal-hal yang seperti ini sebagai gambaran. Inilah budaya Banjar itu mempunyai unggah berbudaya gitu. Budi pekerti ya etika lah seperti. Maka di dalam kesenian itu selain estetika juga harus mempertimbangkan soal etika supaya menjadi tradisi kesenian yang bisa atau norma-norma atau nilai-nilai yang diterima oleh masyarakatnya gitu. Selain tadi kan ada namanya sebetulnya di dalam alat musik tradisi Banjar itu pasti semua punya filosofi. Yang tadi disebut ada babon, ada agung, ada kanong, ada panting ya, mungkin ada gamelan yang lain atau alat-alat musik yang lain itu pasti punya filosofinya. Nah, mungkin tapi ini sesinya bukan berbicara soal itu ya. Mungkin nanti suatu saat Pak Dana merancang lagi tentang filosofi alat musik Banjar. Tapi barangkali sekilas kita kulik sebentar nih. Kalau panting itu sekilas filosofinya apa nih? Karena kaitannya juga dengan budaya. Sekilas Pak Dana. Mungkin yang lokalnya kuat Pak Andi. Lokalnya kuat nih Pak Andi. Pak Andi, silakan. Musik panting gitu kan. Kan sekarang kan lagu-lagu itu juga dikolaborasikan dengan musik panting itu tidak sedikit ya. Banyak ya. Ya kalau begini, sebelum ngomong tentang sambil Pak Andi menemukan jawaban yang tepat. Dalam penggunaan instrumen alat musik Banjar dalam konteks kreativitas musik itu ada namanya ide, ada namanya media, idea dan media. Karena definisi musik panting definisi musik panting tadi adalah menggunakan bahasa Banjar, lalu menggunakan alat-alat tradisi dan lagu itu dibawakan oleh masyarakatnya untuk kepentingan budaya, misalkan upacara-upacara budaya atau upacara adat misalkan itu salah satu ciri-cirinya. Tetapi sekarang pada perkembangannya alat musik tradisi itu juga bisa untuk membawakan jenis lagu lain, bahkan lagu pop atau lagu modern, karena ada kreativitas tadi. Lalu dan itu menyalahi pakem nggak sih Pak? Sebetulnya begini, kalau saya selama ide atau medianya masih tradisi, saya masih bisa menerima itu sebagai tradisi. Masih masuk ya? Iya, meskipun tetap ada musik panting tetapi membawakan lagu Barat misalnya, kan nggak masalah juga. Berarti kreativitas dong. Ya, gitu. Tapi kan masih panting. Asal pantingnya diperlakukan seperti panting yang pada pakemnya misalkan gitu. Itu masih kalau saya masih nggak masalah. Masih pengembangan. Itu adanya perkembangan. Itu adalah kalau sudah masuk dunia industri harus bisa seperti itu. Inovasi ya. Iya harus ada. Inovasi itu kan menambah fungsi yang lain ya, mengembangkan fungsi yang ada. Berarti nggak stagnan di gitu aja ya. Betul. Berarti setuju kan Pak Andi ya, Pak Dana ya. Selama itu tidak menyalahi, tidak keluar dari aturannya ya nggak masalah ya Pak ya. Mau dibentuknya seperti apa, dibawakan dengan lagu Barat juga monggo, lagu Jawa apalagi ya Pak ya. Lagu Jawa dengan iringan musik panting. Bisa. Sudah banyak ini lagu. Sudah banyak ya. Terus yang nari mungkin juga kalau dipadukan dengan tarian ya Pak ya. Karena fungsi musik kan bisa sebagai hiburan. Yang penting kan betul. menghibur. Sekarang kan banyak lagi punya bahkan memasukkan instrumen lain ya. Instrumen-instrumen di luar pakemnya panting. Sekarang ada kendangnya sudah pakai kendang Sunda. Sudah mulai sebetulnya. Sudah masuk ya. Tapi kendang Sunda diperlakukan seperti babon misalkan. Tapi medianya aja yang dia kembangkan, tapi idenya tidak kendang Banjar tapi medianya kendang Sunda. Ini enggak masalah juga. Ya, beradu dalam
harmoni yang indah ini pastinya ya. Baik, ini akan kita lanjutkan kembali pendengar, tetap bersama kami di Suara Budaya Banjar. Pendengar yang ingin bergabung juga silakan di line telepon 3252602. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kehidupan seraba cepat, itu kadang yang mengolah kita mencari jalan pintas. Tapi di balik janji manisnya, ada bahaya yang kada kelihatan. Duh, aku nih perlu duit lakas nah. Mudahan kau cair langsung. Pinjaman online bisa jadi perangkap. Bunga tinggi, hutang semakin menumpuk. Ampe-ampe pang sudah main. Amun menang, kehimungan. Mun kalah pang. Judi online mempunyai efek ketagihan dan bisa merusak hidupmu. Uang dengan mudah bisa lenyap dalam sekejap. Pilihlah jalan aman, dapatkan bantuan yang tepat sebelum terlambat. Lindungi masa depanmu, pilihan bijak, tinggalkan risiko dan jaga keuanganmu. Jangan biarkan semua berakhir sia-sia. Pengendara motor dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak melanggar marka jalan. Mat. Kita ditegur tuh. Mundur dikit apa? Baju kuning. Siapa yang negur Pak De? Nggak ada polisi di sini Pak De. Itu loh Mat, itu. Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh, iya Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya Pak De. Bukan. Itu loh Mat. Itu ada CCTV. Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas. FM 87,7 dan 99,6. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Baik pendengar, Dangsana Pro 4 masih kita lanjutkan kembali untuk obrolan kita di Pandiran Mbak Isukan hari ini bersama dengan Pak Andi Wijaya, ada Pak Gio dan juga ada Pak Dana Aswadi pada kesempatan pagi hari ini ya. Jadi nilai budaya dalam lagu-lagu Banjar ini pada perkembangannya memang saat ini sudah banyak beragam inovasi yang dilakukan. Tentu ini akan semakin memperkaya khasanah lagu-lagu Banjar yang memang syarat dengan nilai-nilai budaya kearifan lokal masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Baik, kita lanjutkan kembali Pak Andi, gimana ya? Ini sudah melekat sekali dunia seni dengan kehidupan Pak Andi Wijaya ya. Bahkan kita bisa bayangkan Pak Gio dan juga Pak Dana ya, kalau hidup tanpa seni itu aduh pasti warna. Kaku ya, tanpa warna. Kalau seni apa ya, seni tari sudahlah, ini kehidupannya Pak Gio gitu kan ya. Oke, di Kalimantan Selatan ini termasuk juga ya, sebagaimana daerah lain banyak yang bisa menjadi latar belakang terciptanya lagu gitu. Dan sejauh ini kalau bagi Bubuhan Pian nih, seberataan ini ya, lagu Banjar yang sekarang itu kalau di pandangan Pian itu seperti apa? Siapa dulu? Silahkan. Ya, boleh saya ini? Silahkan ya. Pak. Pak mungkin Andi. kalau lagu Banjar seperti apa itu kan artinya produk yang dihasilkan. Produk dihasilkan karena ini zaman segala sesuatunya sudah orientednya adalah lebih besar kepada viral misalnya. Orientasinya sekarang ke sana. Dan kalau dulu tuh emang mereka menggambarkan emang tidak ada karya, tidak ada keperluan untuk yang seperti bahasa viral tadi. Seperti kita lihat sekarang kalau misalnya kayak Budak Tangguhan, dia cerita tentang udah mau laku enggak ya udah. Jadi melodi udah. Idealisme suka. Ya? Bukan. Enggak juga. Kalau idealisme itu mungkin menurut saya dia mengeluarkan
pemahaman terhadap mindset dia membaca budaya ini, Banjarnya ini. Nah, kalau yang zaman sekarang tadi kebutuhannya mungkin ya tadi viral tadi. Salah satu contoh misalnya yang apa itu saya lupa. Yang lagu ya saya lupa. Lagu apa? Yang lagu dangdut yang cukup viral itu apa tuh? Mohon maaf ya, saya ingat ujungnya aja yang mohon maaf ya, yang murid Gono itu yang apa tuh? Acil apa tuh? Siti Robiah tuh Siti Robiah. Siti Robiah. Itu kan ceritanya kan artinya tuh bahasanya. Tapi benar menggunakan bahasa Banjar, iya gitu ya. Iya. Tapi kepentingannya adalah ya tadi kelucuannya ini yang bisa bikin memviralkan dengan keunikan, dengan dukungan visual video tadi. Iya, hanya untuk lucu-lucuan. Lucu-lucuan akhirnya yang tadi bahasanya mungkin anak-anak pun ya tadi. Karena tadi punya kepentingan orientasinya sana. Ada kepentingan tertentu ya. Tertentu. Baik, Pak Dana bagaimana menyikapi? Ini kalau misalnya kita berkenan dengan lagu Banjar ya, ini sudut pandang saya sendiri karena saya adalah orang bahasa. Beda dengan beliau tadi orang seni yang mana sudut pandangnya itu ke arahnya ke musik macam-macam ya di seni. Jadi kalau misalnya lagu Banjar ini adalah lagu yang mengandung bahasa-bahasa Banjar yang mana ini perlu kita revitalisasi, ya, kita kembangkan kembali, kita sampaikan kembali kepada anak-anak muda sekarang. Karena banyak sekali mereka yang bahkan tidak mengetahui bahasa-bahasa yang ada pada lagu Banjar karena dianggap masih arkais banyak atau sekarang ini sudah tidak digunakan atau tidak lazim lagi lah digunakan sekarang ini. Nah, jadi memang salah satu visi juga di OPK juga bahwa di sana ingin mengenalkan kembali berkenan dengan yang namanya kearifan lokal. Jadi lagu Banjar ini kan masuk pada yang namanya kearifan lokal yang perlu ya dipelajari kembali, disampaikan kembali, dikaji dan sebagainya lagi. Nah itu saja mungkin dari saya. Dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa. Tapi kalau misalkan itu kata Pak Andi, wah ini untuk lucu-lucuan saja gitu kan. Bahasa ini berpengaruh sekali loh Pak Dana dalam sebuah lagu karena yang menikmati yang namanya lagu di situ ada musik, ada lirik ya, ada melodi dari segala usia, latar belakang yang berbeda dan Pak Gio, ini lagi-lagi ya. Tentu sebuah lagu akan punya dampak tersendiri bagi penikmatnya ya, bagi pendengarnya gitu. Kalau Pak Gio sendiri, bagaimana? Silakan. Ya, ketika berbicara musik itu tentu berkaitan dengan ada tag, ada konteks. Iya, tag ada konteks. Ada tagnya itu kan susunan melodi, ada syair dan sebagainya. Tapi sebetulnya di balik itu pasti pencipta lagu ada keinginan menyampaikan konteksnya apa ini. Iya, nggak sekedar asal bikin gitu ya Pak ya. Meskipun ya tadi lucu-lucuan itu kan salah satu triknya, tetapi pasti isinya pasti ada. Pasti ada ya. Konteksnya. Berarti ini ada kaitannya dengan struktur tadi ya. Ya pasti ada konteks yang pasti harus disampaikan oleh pencipta lagu, baik syairnya maupun melodinya. Oleh sebab itu mengajarkan lagu itu tidak hanya sekedar menghafal syairnya saja, tetapi juga harus memahami tentang konteksnya. Ini maksudnya apa kalimat-kalimat yang seperti ini, kata-kata yang seperti ini. Karena di dalam itu saya yakin semua pencipta lagu Banjar ini pasti mempunyai maksud tadi, ada konteksnya tadi, yaitu memperkenalkan budaya. Supaya ketika mengenal budaya, si anak-anak itu juga akan menjadi cinta tanah air. Karena memang lagu Banjar itu lagu daerah Banjar, miliknya orang Banjar, berbicara tentang Banjar, sehingga anak-anak akan menjadi kafah kebanjarannya. Dulu ada namanya pelantikan pejabat di suatu daerah itu akan dilantik apabila pejabat itu sudah mampu menampilkan seninya, misalkan bisa menyanyi lagu daerah, bisa menari misalkan. Itu saya contohkan yaitu di Cirebon ya. Di Cirebon itu seorang pejabat itu akan dilantik sebagai pejabat apabila dia sudah bisa menari tari topeng Cirebon. Oh, khasnya sana ya Pak ya. Sehingga meskipun seperti saya naturalisasi ya dari Jawa ke ini, saya harus bisa menunjukkan bahwa saya sudah memang benar-benar memahami. Tidak hanya memahami, memang saya bisa melakukan budaya Banjar itu. Ini akan bagus karena sekarang kan
bukan tidak mungkin pejabat-pejabat itu belum tentu putra daerah. Betul. Nah, supaya, naturalisasi banyak ya Pak ya. Naturalisasi banyak. Maka oleh sebab itu saya mempunyai usulan lah kalau boleh ini bisa didengar oleh para pejabat pemangku kepentingan itu. Pejabat-pejabat publik itu. Karena jangan sampai nanti pejabat publik itu tidak mencerminkan sebagai orang Banjar. Salah satunya sebelum dilantik harus menampilkan kemampuannya dalam berkesenian tradisi Banjar. Entah nyanyi, entah madihin, entah pepandung, entah permainannya juga ya. Ya, supaya benar-benar ini sudah mewakili Banjarnya sudah kalau istilahnya sudah kafah lah ya. Iya. Tidak hanya KTP-nya saja Banjar tapi tidak tahu tentang budaya Banjar terutama melalui keseniannya itu. Tapi kadang memprihatinkan juga Pak ya, harapan dari seorang yang mungkin juga banyak terwakili dari Pak Gio ya, naturalisasi nih Pak Andi dan juga Pak Dana ya. Betul, seorang naturalisasi saja memiliki pemikiran bahwa termasuk juga pejabat atau apa seandainya sudah menjabat di daerah itu ya harus paling tidak sekedar tahu, tidak sekedar paham tapi juga melakoni ya Pak ya, melakukan apa yang menjadi kebanggaan dari masyarakat setempat. Nah, ini kadang fatalnya begini lagi Pak, yang putra daerah sendiri justru tidak tahu. Nah, yang lebih menyedihkan lagi ketika mungkin saya tanyakan juga ke anak-anak yang saya tanya dulu, aslinya mana? Orang Banjar misalnya kayak gitu kan, tahu madihin nggak tahu panting apa ya kurang tahu gitu kan, tahu nggak maskotnya Kalimantan Selatan apa, kada paham. Nah itu kan kayak miris gitu lah, yang nanya ini bukan orang Banjar asli tapi yang ditanya nggak tahu. Nah termasuk juga mungkin nanti lagu khas masyarakat di Kalimantan Selatan apa jangan-jangan nggak tahu Pak, nanti jangan-jangan dijawab lagu yang mungkin lagi viral ya. Karena sekarang kan lagi gencar-gencar begitu ya, komersilnya juga banyak. Bagaimana Pak? Ke Pak Andi dulu silakan. Menurut saya tidak bisa disalahkan. Tidak bisa disalahkan, artinya ada tanggung jawab yang lain juga ya. Tidak mengetahui. Sama seperti kita sampai dewasa, kalau nggak ada pilarnya guru TK, baca ini huruf A, huruf B, ini C. Tidak. Nah, itu terus terang saya pribadi. Saya SMP itu hampir gamelan, saya tidak kenal. Saya mindsetnya lagu-lagu metal, rock, bahasanya ya. Tapi pilar itu emang tidak ada. Saat kebutuhan saya SMP itu tidak ada kampus seni, saya bilang. Dan bahkan kampus saya pun untuk harus mengenal seni dulu, bukan langsung lokal wisdomnya, bukan, itu harus keluar dulu satu. Tapi haruskah untuk mengenal sesuatu yang sifatnya ini umum gitu ya, yang sederhana saja, ya, kita harus gini, ke dunia akademik dulu Pak? Enggak. Ke pendidikan formal dulu? Bukan enggak. Artinya yang bisa masuk ke dunia pendidikan itu adalah ya guru tadi. Boleh menambah. Sebetulnya kalau ini pendidikan yang paling dasar, yang paling awal itu kan di keluarga. Di keluarga betul. Ya. Makanya saya tanyakan, haruskah kita ke pendidikan formal, kan tidak ya? Di keluarga dulu. Jadi kalau saya tradisi itu harus dikenalkan sejak dini, sebelum mengenal tradisi luar atau yang pengaruh dari luar. Ini adalah salah satu memerangi pengaruh globalisasi. Bagaimana dia bisa memilah dan memilih kalau dia sebetulnya tidak tahu ini lagu daerah kita itu. Ya. Oleh sebab itu maka yang paling awal ya di rumah. Di rumah itu sekarang mainan-mainannya juga sudah mainan-mainan modern yang bukan khas lokal ya, lokal wisdomnya sudah. Berarti kebiasaan di keluarga itu juga sama pentingnya gitu ya Pak ya? Sangat penting. Bahkan kalau saya kebayangkan di Jawa itu menina bubukkan itu dengan tembang. Lelo ledung gitu ya. Lelo. Iya betul. Kalau di Banjar punya apa Pak? Kalau Pak Gio lelo ledeng. Ya tadi. Lelo ledung. Saya. Kalau seandainya keluarga itu emang sudah terbentuk. Misalnya kalau lagu tidak tahu misalnya ini apa, misalnya lagu Banjar tidak tahu mereka. Tapi kalau secara viral mungkin tahu. Tapi sekarang yang saya rasakan. Seni itu, mohon maaf ya, saya bukan baru ada di 2000 berapa sedikit membuka pendidikan seni tari. Di situ sudahlah mulai memasuki
lokal daerahnya tuh masuk, otomatis anak-anak harus mengenal gerakan tarian Banjar, lagu-lagu Banjar sudah, karena kalau dari orang tua mohon maaf karena konteksnya berbeda, mungkin budaya tadi kalau orang Banjar mungkin biasa batannya itu sibuk mencari bahasanya, misalnya mungkin ada yang di daerah-daerah tertentu yang wilayah bukan perkotaan, karena saya tinggalnya dari kecil perkotaan, lingkungan sekitar itu tidak mendukung untuk mempunyai budaya itu. Nah tapi ya tadi emang dari dasarnya adalah dari keluarga. Tapi yang supaya melekatkan lagi kepada hidupnya kesenian itu adalah ya tadi, guru sekarang sudah mulai mengenalkan dan mencintai, mengeluarkan informasikan kepada nilai-nilai kesenian Kalimantan Selatan, misalnya tari, seni musik, seni apa, supaya tidak ada lagi bahasanya mohon maaf ketertinggalan. Bahkan saya sudah mengurangi kadarnya itu setelah yang dulunya sini saya sampai bilang, kamu alhamdulillah udah kenal duluan, saya baru sekarang baru kenal. Artinya tadi lingkungan dia tahu, karena lingkungannya keberadaannya di lingkungan yang dunianya emang basicnya itu. Tapi kalau yang misalnya tidak, nah supaya terjadi pemerataan kesamaan ini, itu pilarnya adalah di sekolahan. Misalnya mohon maaf nih, salah satu contoh buku pendidikan musik itu yang ada catatannya adalah Alusiau, lagu Medan itu. Tapi kalau gurunya itu ini bisa diganti, tetap materialnya sama, tentang secara teoritisnya sama, tapi material lokalnya yang diubah. Ya. Karena yang mencetak itu nasional. Betul. Ya, dimasukin ke sekolahan-sekolahan tuh nasional. Nah, jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak bisa gitu ya Pak ya? Untuk menerapkan itu. Dan sinilah peranan kita guru. Saya pribadi, saya sekarang dosen di pendidikan seni tari, khusus ngajar musik. Saya tidak muluk-muluk mengajarkan lagu-lagu yang ini. Lagu ini yang 44 ini saya garap. Artinya supaya anak-anak itu dari yang tidak tahu, mahasiswa pun tidak tahu lagu apa nih Pak. Ya kita pelajaran sama-sama lah. Kita bentuk konsep. Nah, dan itu beberapa kesulitan yang kadang dihadapi ya. Tapi sejauh ini bagaimana Pak menghadapi tantangan-tantangan seperti itu? Termasuk juga mungkin nanti Pak Dana, Pak Gio ya. Kalau tantangan mungkin karena sama-sama belajar dan mengajar, untuk kepentingannya adalah untuk regenerasi ke depan. Otomatis dari mahasiswa pun ya tadi akhirnya mengenal lagu ya, yang dari tidak tahu menjadi tahu. Akhirnya itu mereka nanti bisa sharing-sharing. Baik. Ya, ini mengajarkan, tujuannya memang misinya untuk memberitahu dari yang sebelumnya tidak kenal untuk menjadi tahu begitu. Tapi pada prosesnya kan tidak segampang itu ya Pak Gio ya, Pak Dana ya. Tentu ada hal-hal yang memang harus dihadapi, namanya juga proses begitu ya. Nah, di era yang sekarang ini bisa disebut sebagai globalisasi. Kalau dulu mungkin oke lah, kita memang tidak kenal, kemudian ada yang ngajarin, masuk nih, udah. Tapi sekarang kan tidak bisa sebegitu aja gitu ya. Nggak tahu, diajarin yuk. Oke, tapi kan anak-anak sekarang punya pilihan, punya jawaban. Itu jadul, itu tradisi, itu hal yang tidak menarik. Sementara pilihan di luar sana ada begitu banyak. Nah, bagaimana nih tantangannya, Pak Gio? Yang menurut saya harus siap dengan istilah komersialisasi lagu-lagu Banjar. Komersialisasi? Ya, artinya dimasuk ke dunia industri. Bagaimana mengindustrialisasi lagu-lagu Banjar itu supaya bisa diterima oleh kalangan muda. Mungkin struktur lagunya sama, syairnya sama, melodinya sama. Yang harus dikembangkan, disesuaikan adalah mungkin kemasannya, garapnya. Mungkin ini sekarang kan sudah banyak terpengaruh oleh koplo, oleh jazz, oleh K-pop juga ya, dan sebagainya itu. Sebetulnya kalau seniman juga ingin mempercepat bahwa ini sebetulnya hanya untuk menarik minat saja, bukan berarti harus merusak atau merusak lagu itu, mengubah lagu itu dari aransemennya ya.
Mungkin tadi kalau Pak Andi menyebutkan sampai ke birama, masing-masing birama kan punya karakter tertentu. Nah itu coba dipelajari hal seperti itu supaya ini bisa diterima di kalangan anak-anak. Nah setelah tahu kan nanti bisa lah dikembalikan kepada yang pakem misalnya gitu kan nggak masalah. Pelan-pelan ya. Iya karena sejarah di Jawa itu dulu dipelopori oleh campur sari oleh Mantos itu. Yang sebelumnya di kantor-kantor itu tidak bisa nembang sinom. Akhirnya mereka bisa semua, walaupun dalam tagnya notnya itu agak berbeda atau stylenya agak berbeda. Keluar dikit gitu ya Pak ya. Nggak yang Jawa banget, nggak yang sinden banget lah kalau di Banjar tuh. Tapi kan paling tidak ada upaya itu supaya dianggap bahwa saya juga umatnya campur sari. Nah, kalau sekarang apresiasi nih ya. Iya, makanya di sini juga bisa dibuat semacam itu supaya mereka juga menjadi bagian dari lagu Banjar meskipun sudah yang dari Dayang Garapan dulu yang menurut mereka ini sesuai dengan usia, sesuai dengan yang berkembang di dunia industri musik sekarang ini. Karena kan supaya jadi keren gitu. Betul. Dan Pak Dana, ini kan lagi-lagi juga kaitannya dengan bahasa begitu ya. Lewat lagu kan juga sebagai upaya untuk pelestarian bahasa daerah. Nah, bagaimana nih kira-kira? Iya, kembali lagi tadi apa yang disampaikan beliau bahwa perlu adanya yang namanya komersial tadi ya. Bahwa yang namanya lagu-lagu Banjar ini atau bahasa Banjar pada hakikatnya banyak sekali sekarang ini anak-anak muda yang tidak tahu artinya apa. Bahkan kemarin ada beberapa kali ketemu dengan anak-anak muda, satu saja diucapkan bahasa-bahasa yang ada itu malah mereka tidak paham. Lalu saya tanya, kamu orang mana? Orang Banjar. Lalu orang Banjarnya mana? Kenapa tidak tahu artinya? Ternyata sekarang ini ada terjadi yang namanya saling mempengaruhi ya antara bahasa, yang mana dipengaruhi oleh teknologi, dipengaruhi oleh bahasa-bahasa lain, sehingga banyak bahasa-bahasa ini yang memang sudah mulai menghilang. Dan lagu Banjar itu kan lagu Banjar dulu tetapi masih ada, dan mereka juga ketika membaca itu tidak paham apa sih artinya. Sama kemarin ada yang tanya ampar-ampar pisang tadi ya, kembali ke ampar-ampar pisang. Kadang mereka ada yang tidak tahu ampar-ampar itu seperti apa, ampar-ampar pisang atau misalnya cancurupan dan yang lainnya. Mereka tidak tahu ini maksudnya apa. Nah akhirnya diterangkan kembali, oh ini bari-bari itu binatang, kan. Lalu mereka tanya bari-bari itu binatang apa? Ada edukasi yang berkelanjutan di situ ya. Ada edukasi yang berkelanjutan. Ya memang kita perlu pihak-pihak terkait agar bahasa Banjar ini menjadi lestari kembali, dapat diketahui kembali bahasa-bahasa yang arkais kemudian dimunculkan kembali pada masa sekarang. Baik. Nah ini pihak terkait. Dan melihat juga kalau misalnya di kurikulum pendidikan memang apa yang disampaikan Pak Andi juga Pak Jio tadi sudah ada di PAUD ya. Sudah ada ya. Di PAUD sudah di kemudian di SD sederajat. Berarti ini sudah menjawab tantangan dan juga kepentingan yang sekarang ya. Ya, sudah. Baik, ini karena waktu yang membatasi kita, barangkali boleh sedikit ya sebagai penutup dan sekaligus juga harapan ya terkait dengan keberadaan lagu-lagu Banjar yang memiliki begitu banyak nilai-nilai budaya. Ini silahkan, mungkin singkat saja. Lagu Banjar bukan hanya sebagai karya seni, tetapi juga membawakan banyak nilai budaya yang penting untuk dijaga dan dilestarikan. Mari kita lestarikan dan kenalkan lagu ini kepada generasi berikutnya sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap hidup dan dapat memberikan inspirasi bagi generasi muda. Ya. Baik, terima kasih untuk obrolannya pada kesempatan hari ini Pak Andi Wijaya SPD MSN, kemudian ada Bapak Dr. Andes Suwarjio MPD, demikian juga ada Pak Dana Aswadi MPD yang sudah hadir meluangkan waktu pagi hari ini berbagi informasi, dan mudah-mudahan ini menjadi tantangan sekaligus harapan baik kita ke depan ya untuk lebih melihat lagi begitu banyak ada nilai-nilai budaya yang
arif, yang baik yang dimiliki oleh masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini salah satunya adalah lagu-lagu Banjar ya. Di samping itu juga pasti kalau kita bicara ini tidak akan pernah selesai 1 jam ya Pak Gio, Pak Andi dan juga Pak Dana. Belum lagi kalau kita bicara alat musiknya, kemudian lagu dengan alat musik itu mengiringi nanti tarinya begitu ya. Belum lagi nanti nilai-nilai filosofi dari alat musiknya, kemudian juga tarinya. Wah, pokoknya panjang kali lebar ya Pak ya. Dan mudah-mudahan selalu sehat untuk Pian Sebrataan. Insya Allah nanti bisa bersama kembali di lain waktu dan kesempatan untuk berbincang lebih jauh lagi tentang hal-hal itu. Sekali lagi terima kasih, kita ucapkan terima kasih untuk pendengar yang menyimak juga obrolan Pandiran Mbak Isukan hari ini. Semoga mendapat manfaat yang baik dari kebersamaan hari ini. Kita akhiri, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.